Corner Radio Bisnis Pas FM. Mitra bisnis, kembali saya Nena Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Bing. Pak Agus, saya mendapatkan email dari kantor pajak dan disarankan untuk ikut PPS tahun 2022. Sedangkan saya hanya seorang karyawan swasta yang tidak punya pendapatan selain dari gaji. Apakah saya tetap harus ikut PPS meskipun saya hanya seorang karyawan swasta yang setiap tahun melaporkan SPT dari bukti pemotongan pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana saya bekerja? Pak Bing, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susantolihin, tax partner dari ATS Consulting. SPT tahunan itu adalah pada dasarnya adalah surat pemberitahuan oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. Dan juga di SPT itu dilaporkan juga penghasilan. Ya, penghasilan yang mana penghasilan itu bisa merupakan penghasilan yang objek pajak dan juga penghasilan yang bukan objek pajak. Dan di SPT juga di situ dilaporkan juga harta dan kewajiban. Nah, karena apa? Karena sistem pemungutan pajak di Indonesia, ya, sistem perpajakannya adalah self-assessment. Jadi artinya setiap wajib pajak itu wajib menghitung berapa pajak terutang dan juga melaporkan penghasilannya selama satu tahun pajak. Nah, dan penghasilan itu tadi saya sudah sampaikan apakah penghasilan itu merupakan objek pajak atau juga penghasilan yang mana bukan objek pajak. Dan juga harus melaporkan harta dan kewajiban. Nah, itulah di SPT. Cakupannya seperti itu. Nah, jadi memang untuk kalau kita bilang sumber penghasilan, ya sumber penghasilan oleh setiap wajib pajak itu pada prinsipnya ada terbagi menjadi 3 jenis, ya. Pertama adalah penghasilan yang mana dikenakan PPh tarif umum. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan seperti penghasilan dari gaji, penghasilan dari usaha, ya, atau penghasilan dari pekerjaan bebas. Nah, itu penghasilan dikenakan tarif umum. Nah, yang kedua, ada namanya penghasilan yang dikenakan PPh yang sifatnya final. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti bunga deposito, ya, atau misalkan bunga tabungan di bank. Nah, itu juga atas bunganya itu dikenakan PPh yang sifatnya final. Nah, dan juga misalkan lagi penghasilan sewa properti. Ya, penghasilan sewa properti juga dikenakan PPh sifatnya final. Nah, yang ketiga, ada namanya penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti hibah, ya, hibah dari orang tua kepada anak atau misalkan hibah dari anak kepada orang tua, ya, itu bukan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, dan juga warisan juga sama, ya, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, jadi memang saat ini pemerintah itu ada meluncurkan program pengungkapan sukarela, yang mana pada prinsipnya itu adalah tindak lanjut dari program pengampunan pajak sebelumnya, ya, atau bisa dikenal program pengungkapan sukarela ini biasa dikenal tax amnesty jilid kedua. Nah, di mana tax amnesty jilid kedua ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan harta yang kurang atau belum dilaporkan di SPT tahunan secara sukarela, ya, dengan membayar pajak penghasilan, ya, membayar uang tebusan. Nah, di PPS ini, ya, di program pengungkapan sukarela ini, itu memang terbagi ada 2 skema. Ya, skema pertama itu diperuntukkan bagi alumni peserta tax amnesty yang lalu, ya, untuk tax amnesty tahun 2016. Dan skema kedua untuk peserta baru, yang mana untuk wajib pajak orang pribadi, ya, yang mana penghasilannya itu atau hartanya itu dilaporkan, ya, yang mana perolehannya itu di tahun 2016 sampai tahun 2020 yang belum dilaporkan di SPT tahunan tahun 2020. PPS ini berlakunya memang dari sejak 1 Januari 2022, nah, dan berakhir di 30 Juni 2022. Jadi sebentar lagi sudah mau berakhir. Jadi memang saat ini otoritas pajak, ya, gencar mengirimkan surat himbauan, ya, baik secara elektronik maupun secara tertulis kepada wajib pajak. Nah, tujuannya apa? Agar berpartisipasi untuk mengikuti program pengungkapan sukarela. Nah, memang kadangkala dari suratnya himbauan itu di situ kadang menyertakan juga perbandingan
data kepemilikan harta wajib pajak ya, berdasarkan datanya itu berdasarkan database ya, yang mana yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di situ disandingkan dengan harta yang disampaikan oleh wajib pajak di SPT tahunan PPh. Nah, jadi tentunya wajib pajak ya bisa mengklarifikasi apabila memang terdapat selisih ya, ada selisih atas data tersebut ya, data yang disampaikan oleh kantor pajak tersebut. Karena di sini otoritas pajak itu bisa menetapkan pajak terutang akibat selisih harta yang belum dilaporkan oleh wajib pajak jika ditemukan di kemudian hari. Karena itu ya, jika memang terdapat harta lain ya yang belum dilaporkan di SPT tahunan PPh, yang mana harta itu bersumber dari penghasilan yang belum dikenakan pajak penghasilan, maka Pak Bing itu bisa mengikuti program pengungkapan sukarela atau PPS. Nah, tapi ternyata apabila memang di sini harta yang dimiliki ya itu diperoleh dari penghasilan sebagai karyawan yang mana sudah dikenakan pajak ya, sebagaimana yang ditanyakan oleh Pak Bing, maka Pak Bing ya bisa melakukan pembetulan SPT ya atas harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan itu. Jadi saya simpulkan, kalau memang ternyata terdapat harta yang belum dilaporkan di SPT ya, yang mana harta itu bersumber dari penghasilan yang belum dikenakan pajak ya, maka Pak Bing bisa mengikuti program pengungkapan sukarela. Nah, tetapi misalkan ternyata harta yang dimiliki itu diperoleh dari penghasilan sebagai karyawan yang mana sudah dikenakan pajak, ya, Pak Bing bisa melakukan pembetulan SPT tahunan PPh seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Pak Bing dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.